Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan kembali beribadah di malam minggu P3MI. Untuk itu mari kita akan pujian Mars P3MI. Kita masuk dalam saat teduh yang diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Teman-teman yang terkasih, malam ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan, bahkan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu teman-teman yang terkasih, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita angkat lagu pujian Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Ku
Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami masih dapat diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami juga memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan teman-teman kami, menentuk hati mereka agar mereka juga terbeban untuk dapat mengikuti ibadah kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Malam ini acara kita yaitu talk show. Sebelum itu, mari kita angkat pujian Allah satu. Shalom teman-teman yang terkasih, senang sekali malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan malam hari ini seperti pengumuman di warta Jumat kita bahwa kita akan mengadakan talk show. Dan kita sudah punya pembicaraan yang dari jauh. Tapi sebelum kita memulai acara talk show kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Ketika Tuhan masih memberikan hari yang baru bagi kami bersyukur lewat persekutuan kami malam hari ini. Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama berhimpun memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini kami akan memulai acara talk show kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya setiap sharing pembicaraan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami juga boleh mengerti, mengambil sesuatu yang baik dari pembicaraan kami lewat talk show kami pada malam hari ini, sehingga kami juga boleh semakin didewasakan di dalam iman, bahkan dalam mengambil tindakan dalam kehidupan kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, seperti pengumuman dalam warta Jumat kita bahwa hari ini kita akan mengadakan talk show. Dan dalam acara talk show kita malam hari ini kita mengangkat satu tema, yaitu pacaran beda gereja. Boleh gak sih? Sekali lagi saya ulang, tema kita malam hari ini dalam pembicaraan kita, dalam bincang-bincang kita bicara tentang pacaran beda gereja. Boleh gak sih? Atau yes or no? Dan malam hari ini kita akan kupas itu semua dengan satu pembicara kita, abang ini dari Bandung, dan karena kecanggihan teknologi kita bisa bertemu lewat Zoom meeting. Jadi kami sudah Zoom meeting kemarin berbincang-bincang, dan profil dari pembicara kita, beliau lahir dari Sigumpa pada tanggal 2 Juli 1980
dan sekarang ini beliau sudah begitu banyak melakukan pelayanan, dan biasanya pembicara kita ini concern di bidang pemuda, dan kita akan kenal beliau lebih jauh lagi. Dan mari kita sambut pembicara kita, Bapak Pendeta Yohanes Ebenezer Damani. Selamat malam Bang Eben. Malam. Nah, senang rasanya Bang Eben ya, ini kecanggihan teknologi kita bisa dari Bandung ketemu di Jambi Bang ya. Oh ya teman-teman, sekedar informasi juga bahwa nanti kita Minggu P3Mi akan dilaksanakan di minggu keempat bulan Oktober, dan pembicaranya adalah Bang Eben. Boleh kasih tepuk tangan lah dari rumah ya. Oke, jadi senang rasanya, ini pertemuan pertama kita mungkin dengan Bang Eben. Dan Bang Eben, hari ini kan topik kita ya seperti topik yang agak gimana gitu Bang ya bahasanya. Kan selama ini kalau pacaran beda agama itu sesuatu yang ya kita katakan kalau bisa jangan gitu ya. Tapi kali ini kita membahas tentang satu topik, kalau pacaran beda gereja itu gimana ya gitu. Gimana apa tanggapan kita ketika kita berpacaran dengan orang yang beda gereja, boleh atau enggak? Nah, hari ini teman-teman itu yang akan kita bahas bersama narasumber kita Bang Eben. Jadi Bang Eben ini melayani di GMI Bahtera Bandung, bener ya Bang ya? Bukan lagi. Bukan lagi? Ya. Jadi apa yang bener Bang? Pembina P3Mi Wilayah 2. Oh, salah, iya. Jadi pembina P3Mi Wilayah, dan sepertinya teman-teman semuanya juga udah cukup tahu gitu ya, tentang sepak terjang, sepak diterjang lagi pelayanan Bang Eben begitu ya. Langsung aja deh Bang Eben, kami mau bertanya nih Bang Eben. Pertanyaan kami sih, menurut Bang Eben, pengertian pacaran itu secara umum apa gitu Bang ya? Boleh tahu nggak Bang, menurut Abang pacaran secara umum itu apa? Oke, terima kasih buat Pendeta Ari. Ya, terima kasih teman-teman kesempatan malam hari ini bisa bersama dalam persekutuan ini, dalam sharing kita bersama. Ya, jujur saya bukan ahli psikologi yang membahas tentang soal pacaran, pendeta yang concern terhadap pacaran, tapi sebagai pendeta yang pernah pacaran mungkin bisa lah ya, bisa memahami menurut saya pacaran itu apa gitu ya. Tidak harus baca buku lah, nggak harus pakai sumber-sumber mana pacaran itu apa. Dalam kehidupan kita bersosial, kita bertemu dengan seseorang, dengan kelompok orang, saya percaya semuanya ada tahapan. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita masuk dalam tahapan perkenalan gitu ya. Mungkin ada gebetan, PDKT, kita kenalan, sebutkan nama, nomor HP gitu ya. Kita kan selalu bilang seperti itu ya, kamu punya obeng nggak? Dia nggak bawa obeng padahal, berarti kamu punya nama dan nomor telepon nggak, kan gitu, modus-modus kenalan. Setelah perkenalan mungkin masuk dalam tahapan pertemanan, mulai saat makin kenal gitu ya, bicara-bicara dari hal yang penting sampai nggak penting, teman, sampai akhirnya bicara-bicara yang topiknya sudah menjurus lebih dalam lagi, modus-modus yang lebih dalam berkembang, nyuruh makan, udah siang ini makan, nanti mati gitu ya. Kan seperti itu, masuklah pertemanan yang mungkin mulai perhatian, mulai concern, sudah mulai agak gemetaran ngomong, sudah mulai kayaknya kalau istilahnya dulu zaman kami kuts-kuts otahe gitu ya. Ada getaran dalam jiwa ketika ketemu, lihat seng rumahnya, lihat bapaknya, lihat mamanya gitu, padahal yang kita pertemanan sama dia. Lalu setelah itu masuklah tahap sebenarnya, tahap yang terakhir sebelum menikah, jadi yang namanya pacaran. Jadi bagi dalam pemahaman saya, ketika kita masuk dalam pertemanan, kita mulai lebih dekat, lalu kemudian kita pacaran dengan arah tujuannya memang satu, pernikahan. Jadi pacaran itu adalah titik akhir dari sebuah pertemanan untuk menuju pernikahan. Jadi kalau kita pacaran sekarang ini, kita masih dalam tahapan ya hanya seperti kebutuhan-kebutuhan, pengen teman, pengen ada curhat, teman curhat, sepertinya cocok ngomong sama dia. Mungkin belum pacaran, masih pertemanan, atau mungkin kita masih baper-baperan seperti itu. Jadi kalau pacaran namanya, itu seperti titik akhir untuk menuju pernikahan. Jadi ujungnya pacaran itu adalah pernikahan. Kalau pacaran tidak ada ujungnya,
kalian bisa nyanyi, mau dibawa kemana hubungan kita gitu ya. Setiap pacaran, pertemanan adalah penjajakan untuk melihat apakah kita mungkin menjalani hidup berumah tangga bersama dia, apakah dia memang gitu ya, sudah sampai dalam tahapan yang seperti itu. Jadi arah dari pacaran itu jelas, berumah tangga atau menikah. Mungkin itu aja dalam pemahaman saya, Pendeta. Oke, berarti yang saya tangkap tadi Bang, pacaran itu tahap akhir sebelum pernikahannya. Berarti diawali dengan perkenalan. Itu kan secara umum nih Bang. Secara umum. Yes. Kalau menurut Abang pacaran dari sudut pandang kekristenan gimana Bang? Iya, di Alkitab kita tahu berapa banyak ya orang yang pacaran gitu ya. Kalau kita tahu cerita-cerita cinta di dalamnya, ada Yakub yang cintanya dengan Ribka tapi dia harus mendahului dengan Lea gitu ya, dipermainkan cintanya. Lalu kita juga melihat ada cintanya Ishak. Jadi percintaan mereka memang Tuhan yang pertemukan. Jadi kita percaya ketika masuk dalam jenjang pacaran, ujungnya pernikahan, kita percaya itu harus seperti itu, bahwa dalam kekristenan kita itu pacaran adalah jenjang yang di arah paling ujung tadi saya katakan untuk menuju pernikahan. Jadi memang ini menjadi konsep penting. Jadi mungkin kalau kita secara detail saya sampaikan dalam Alkitab, mungkin nggak ada bahasa pacaran atau apa ya. Pacaran pasti pertemanan, persahabatan gitu ya. Ya hal-hal yang seperti itu. Tapi yang mungkin dalam sering kita gumuli itu adalah soal jodoh mungkin ya. Sering kita pikir, sering kita katakan jodoh itu di tangan Tuhan gitu ya. Jadi orang-orang yang berteman lalu sudah lebih dalam pertemanannya, lalu tanda kutip kita bilang pacaran, kita bilang oh ini sepertinya jodohku, sudah agak mirip kami, muka kami sudah mirip gitu ya, tingkah laku kami sudah mirip gitu ya, ada mirip, ini jodohku. Lalu kemudian nggak pas, oh bukan, berarti bukan jodohku. Terkadang kita cepat-cepat begitu cepatnya bilang seseorang itu jodoh kita, seseorang itu diberikan Tuhan pada kita. Padahal sebenarnya ujung perjodohan itu memang itu diberikan Tuhan adalah ketika kita di altar Tuhan menerima pemberkatan nikah kudus dari hamba Tuhan sebagai otoritas yang Tuhan berikan untuk memberkati umatnya menjadi satu tubuh. Disitulah ujungnya. Jadi frontalnya seperti ini. Kita nggak bisa katakan walaupun sampai ujung kalian belum dinikahkan gitu ya, sebelum kalian dinikahkan diberkati dengan tangan pendeta di atas kepala, kalian nggak bisa katakan ini jodoh yang diberikan Tuhan ya. Pacaran pun mungkin masa pacaran mungkin ini juga kita nggak bisa katakan ini jodoh yang diberikan Tuhan padaku gitu ya. Apa istilahnya ketika ada di gereja-gereja mungkin partupolon atau janji hendak nikah, pertunangan. Sampai di situ juga kita nggak bisa katakan, oh ini bukan jodoh yang diberikan Tuhan sama aku gitu ya. Tapi ketika kita sudah diberkati, ketika tangan pendeta sudah di atas kepala kita berdua, kita dua, tidak lagi dua tapi menjadi satu, kita nggak bisa katakan, ini bukan jodohku. Jadi bagi saya menganggap jodoh itu adalah ketika kita sudah dipersatukan Tuhan di rumahnya dalam pemberkatan nikah kudus, ketika itu kita bisa berkata, inilah jodohku. Okay. Apapun yang terjadi setelah itu tidak ada lagi gitu ya, inilah jodohku. Jadi nggak ada lagi perkataan setelah menikah, kayaknya Tuhan salah memperjodohkan aku dengan dia. Nyesal gitu Bang ya? Artinya kalau masih pacaran gak usah lebay lah ya, bilang mama papa. Gak usah alay lah ya. Gitu ya, kan ada juga beberapa orang kayak gitu. Toh kalau belum menikah artinya belum tentu belum jodohnya begitu ya. Itu yang saya tangkap ya Bang ya. Artinya secara kekristenan ada juga ya beberapa tokoh Alkitab tadi kalau nggak salah Abang sampaikan. Lalu Bang ngomongin soal pacaran nih, kadang kan ada bilang love is blind, sampai orang nggak peduli begitu ya, mau dia penjahat sekalipun, terus yang penting dia baik sama saya. Terlebih-lebih lagi yang sedang marak sekarang itu kan istilahnya pacaran beda agama gitu ya. Tadi kan di awal sempat kita singgung gitu. Nah, kalau menurut Abang, kenapa sih pacaran beda agama itu, setuju ya Bang ya, pasti pacaran beda agama itu kan sesuatu yang dilarang lah begitu ya. Nah, kalau menurut Abang, kadang kan ada juga nih orang yang bebal, nggak mau tahu, terserah dia, masa bodoh. Yang penting kalau dia mau ikut sama saya nggak masalah. Awalnya kan orang berpikir seperti itu gitu ya. Nah, mungkin Abang bisa kasih pencerahan Bang, supaya yang namanya pacaran beda agama itu ya jauhin deh gitu ya, jangan sampai dilakuin gitu. Ada nggak sesuatu yang bisa Abang bagikan sama kita, kenapa pacaran beda agama itu sesuatu yang dilarang?
Jadi teman-teman, salah satu concern kita terhadap pertemanan anak-anak muda, ya hubungan anak muda, hubungan spesial, pertemanan yang lebih dalam adalah pertemanan dengan orang yang bukan seiman gitu ya, bukan Kristen, bukan sepercaya Yesus Kristus. Itu menjadi perhatian kita. Mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu cerita-cerita dulunya dia guru sekolah minggu, lalu pacaran dengan non-Kristen, akhirnya sekarang sudah pakai jilbab berhijab dia gitu ya. Saya juga beberapa berapa minggu ini saya sedang dikejutkan ada adik rohani kami di tempat saya pernah melayani dulu, pelayanan di gereja, rajin main musik. Ini baru beberapa minggu yang lalu dia menikah dengan non Kristen gitu ya. Dia menjual imannya untuk menikah dengan orang yang tidak seiman dengan dia. Ya, pergumulannya seperti itu. Hamba-hamba Tuhan punya pergumulan yang sama dalam hubungan pertemanan anak-anak mudanya, khususnya bagi orang yang bukan Kristen gitu ya, punya pertemanan seperti itu. Kita selalu wanti-wanti anak-anak muda, jangan bermain-main gitu ya. Jangan anggap, kadang kan anak-anak muda merasa, gampang lah bang, nanti aku yang ngajak dia ke gereja, aku yang ngajak dia ke Kristen. Kita selalu seperti itu ya, kita menggampangkan. Orang tua sudah marah-marah, kita ya tenang aja sih mah, kan toh kalau nggak jodoh bukan dia, kalau jodoh dia kan nanti aku bisa bawa ke Kristen, dia bisa aku bawa ke gereja. Sampai sudah 2 tahun 5 tahun akhirnya sudah semakin dalam pertemanan itu, semakin dalam cinta itu, akhirnya nggak bisa, dia malah yang tertarik gitu ya. Itu yang menjadi sering masalah yang kita hadapi dalam hubungan pertemanan pasangan hidup anak-anak muda. Terlebih mungkin ketika dia di gereja, misalnya di Moria, dia melihat dia sudah dari kecil di Moria, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, yang dilihat anak-anak mudanya itu saja. Mungkin dia tahu karakter masing-masing, lalu dia melihat nggak ada yang pas di sini, lalu dia cari keluar, mungkin dia akhirnya ketemu yang teman dulu SMP-nya yang bukan Kristen, akhirnya mereka dekat teman, akhirnya karena dia melihat tidak ada jawaban di gereja, oh inilah jawabannya Tuhan memberikan ini. Lalu dia bilang, oh gampang lah, nanti aku bawa dia ke gereja. Lalu kemudian sudah sampai ujung, oh gampang lah, nanti kami menikah secara catatan sipil, nanti kami tidak usah menikah Kristen atau yang agama lain, tapi menikah di negara saja, kami dengan agama masing-masing, gampang lah. Akhirnya kita berpikiran seperti itu, padahal memang kita memegang firman Tuhan. Memang banyak orang memegang firman Tuhan, khususnya dalam kasus ini di dalam 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 dikatakan ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kita sering seperti ini kan. Ini firman Tuhan yang sering kita tegaskan, yang kita pegang teguh untuk disampaikan kepada anak muda. Jangan yang tidak seimbang, jangan yang tidak sepadan, karena memang ketika dipersatukan di hadapan Tuhan itu harus seimbang, dia sepadan. Wanita itu akan menjadi penolong dari pria itu yang akan memimpin wanita itu. Jadi harus sepadan seperti itu. Tapi ketika kita tidak seimbang, tidak sepadan, gelap dan terang gitu ya, kebenaran dan kedurhakaan berjumpa, seperti bagaimana mau persatukannya? Oke, mungkin dia baik, tetapi yang baik itu belum tentu benar gitu ya. Jadi kita harus memahami kebenaran sesungguhnya. Ya, kita harus benar-benar memiliki iman yang benar gitu ya. Keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita membawa keluarga kita kalau di dalamnya gelap dan terang. Kalau nanti kita bersuamikan dia, beristrikan dia, bagaimana kita menjelaskan terang dan gelap itu, durhaka dan kebenaran itu. Karena dari awal kita nggak punya ketegasan. Jadi satu hal ini memang diperlukan ketegasan. Kalau kita punya dekat dengan berteman dengan orang yang tidak percaya, kayaknya ada rasa-rasa dia, kayaknya teman kita itu sepertinya kayaknya ada modus-modus di balik itu. Kita harus punya keberanian memutus pertemanan karena memang tidak seiman. Memutus hubungan yang memang dijalin selama ini. Hati-hati juga, mungkin ya udahlah kita berteman aja, tapi hati-hati juga. Hati-hati perempuan, mungkin karena perempuan bermain dengan perasaannya, hati-hati laki-laki bermain dengan pikirannya. Akhirnya yang kita bilang gampang lah itu, nanti bisa dilupakan pelan-pelan, nggak bisa juga. Jadi jangan bermain dengan api. Kalau kita nggak bisa mengendalikan api itu, karena memang siapa yang bisa mengendalikannya? Teman-teman, satu film, teman-teman bisa nonton film lama di Indonesia, film Indonesia, pemain filmnya Reza Rahardian itu ya, siapa si Reza lah gitu ya. Tiga Cinta Dua. Tiga Cinta itu ketika mereka berteman, satu Katolik, satu Muslim. Ketika akhirnya ada satu kalimat dari ustadznya si Reza ini bilang,
Tidak ada seorang pun yang pintar ketika menyelesaikan masalah ini. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyelesaikan masalah ini. Ini tidak ada ustadz mana, pendeta manapun yang terlalu pintar, yang paling pintar bisa memutuskan mana yang harus dipilih gitu ya. Apakah harus mix keduanya, apakah harus pisah, tidak. Jadi oleh karena itu memang kita perlu hikmat Tuhan. Saya pikir gitu, bro. Oke, Bang Evan, menarik sih tadi yang Abang bilang. Kebanyakan sih kalau saya pikir ya, tadi saya garis bawahi statement Abang, terkadang kan udah didoain di gereja tapi nggak menemukan. Akhirnya ketemu di luar, menganggap bahwa oh inilah jawaban dari Tuhan. Pak, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, nggak mungkin Tuhan menjerumuskan kita, kan? Begitu ya, Bang ya? Jadi kalau menyikapi yang seperti ini, Bang, lebih baik jomblo atau tetap bersabar dalam pengharapan? Kira-kira gimana, Bang? Saya sering berpikir seperti ini ya, jumlah pria sama jumlah wanita di dunia ini tidak berimbang. Yes. Lebih banyak wanita katanya daripada pria. Ya, katanya begitu. Jadi kalau misalnya Tuhan menciptakan dunia ini dengan bentuk berimbang, berarti memang semuanya sepasang-sepasang gitu ya. Ya, tapi juga bukan berarti kalau nggak berimbang berarti ada kesempatan untuk sesama gitu, nggak juga ya. Dalam artian ya memang ketika ada sekarang kan jomblo itu baru muncul beberapa tahun terakhir ini istilah seperti itu sendiri. Kalau dulu orang bilang, kalau orang-orang percaya bilang selibat gitu ya, apakah mungkin seperti Paulus selibat walaupun dalam kesendiriannya dia bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Ya sebenarnya setiap orang kan punya kerinduan dia menemukan pasangan hidupnya gitu ya, punya kerinduan menemukan pasangan hidupnya dimanapun itu berada. Tapi yang pasti itu yang seiman dengan apalagi orang Kristen yang kita sama-sama diterang, kita sama-sama dalam kebenaran gitu ya, kita memegang itu. Tapi persoalannya terkadang nggak ketemu. Mungkin kita harus gumuli juga apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Tidak sedikit anak-anak muda yang akhirnya mengambil keputusan, oh Tuhan sebenarnya punya rencana yang indah bagiku untuk aku sendiri gitu ya. Ketika aku sendiri aku bisa jadi berkat lebih banyak orang gitu ya, kepada banyak orang. Ketika seorang wanita akhirnya oh ya akhirnya sendiri sudah 40-45 tahun, sudah mapan, tidak ketemu pasangannya, akhirnya Tuhan menghendaki aku sendiri. Tapi ketika dia sendiri itu bukan berarti dia merasa dia dikutuki, tidak punya pasangan, tapi ketika itu menganggap bahwa Tuhan punya rencana, ada pekerjaan yang lebih besar. Jadi kan ada juga seperti itu. Kenapa para pastor tidak menikah? Karena ketika dia mengambil keputusan itu, dia melihat bahwa ada pekerjaan dia bisa kerjakan lebih luar biasa, cepatnya, besarnya ketika dia sendiri dibanding ketika dia berpasangan. Tapi ada orang yang berpasangan, dia bisa melakukan pekerjaan karena semuanya Tuhan punya rencana. Ini berpasangan, kamu punya pekerjaan ini kamu sendiri kamu punya pekerjaan ini. Ada yang di suatu kerjaan yang bisa dikerjakan berpasangan, ada yang hanya sendirian saja. Jadi bagaimana kita melihat itu semua? Jadi jomblo itu sebenarnya bukan hanya sekedar takdir atau karena sudah nggak laku lagi atau apa, tapi saya percaya Tuhan telah merencanakan segala sesuatu. Itu kedaulatan Tuhan, saya pikir melihatnya. Banyak sih teman-teman juga di Moria, saya percaya ada juga yang seperti itu, tidak menikah, sudah berumur atau demikian ya. Tapi jangan sampai akhirnya karena harus menikah siapapun jadi dinikahi kan gitu ya. Itu juga menjadi masalah. Bang Evan, ini masih banyak lagi pertanyaan kita. Jadi jangan dikeluarkan semua ya Bang ya, yang Abang tahu gitu ya. Karena mungkin sekarang teman-teman kita lagi pada deg-degan ini, punya pertanyaan-pertanyaan yang lain begitu ya. Oke, jadi saya setuju ya Bang ya, kalau pacaran beda agama ya sesuatu yang dalam kitab 2 Korintus tadi juga jelas dikatakan ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang bergumul saat hari ini, mungkin punya kawan dekat, mungkin ya, saya nggak ngejudge juga kawan-kawan P3, cobalah tonton film 3 Hati 2 Dunia 1 Hati. Nah itu judulnya Bang, tadi saya sempat searching juga di internet ya, kayaknya ini rekomend filmnya ya. Oke, Bang Evan, ini kan tadi kita ngomongin masalah pacaran beda agama. Nah, ini ada fenomena lagi nih Bang. Sekarang ini banyak di gereja kita, gitu ya. Ya saya katakan di Moria yang saya tahu beberapa orang yang saya kenal, begitu ya. Karena menikah, mereka akhirnya pindah gereja. Ya, kalau tadi kan beda agama nih Bang, kasusnya ya. Nah, ada beberapa orang yang saya kenal, begitu ya, dulu aktif di P3, tapi belakangan ketika saya melayani di Moria, gitu ya, justru mereka sekarang nggak jadi jemaat di Moria lagi. Alasannya karena ikut pasangan mereka, entah itu ikut suaminya atau ikut istrinya. Nah, menurut Abang, bagaimana pandangan Abang mengenai pacaran dengan tanda kutip ya, pasangannya yang beda gereja?
Gimana lagi tuh Bang soalnya? Eh, Sebenarnya kalau sebagai orang percaya kita bersyukur aja ya dia menikah sama orang seiman gitu ya, apalagi ke gereja. Tapi kalau ditanya sebagai pendeta metodis, apalagi pembina pemuda, kayaknya kita aduh kenapa ya, Yes. padahal dulu dia melayani, padahal dia apa gitu ya. Eh, Kemarin juga saya sempat ditanya anak pemuda, seorang anak pemuda, dia bilang di P3MI-nya sekarang ini banyak yang pacaran dengan orang yang beda gerejanya, lalu setelah menikah mereka pindah. Sekarang ada 5 orang pacaran bukan dengan anak P3MI, bukan anak GMI. Nah, dia terbeban bagaimana sih ini, ya bagaimana sih menghadapinya gitu ya. Apalagi mungkin kalau yang cewek dia ngikuti yang cowok jadinya, walaupun sebenarnya itu bukanlah harus seperti itu, cowok juga bisa ngikuti yang cewek, tergantung di mana imannya bertumbuh. Terkadang kita juga sih pendeta sering bilang, ya udah terserah kalian lah di mana iman kalian bertumbuh. Kita juga nggak berani harus ke metodis ya, harus ke metodis ya. Terkadang kita mungkin karena kita excited juga dia sudah ketemu orang yang Kristen, ya kita nggak peduli dia harus di metodis. Yang penting kamu bertumbuh di mana, kamu gereja di situlah, nggak harus di metodis. Kita kan sering seperti itu. Saya juga mungkin kayaknya pernah ngomong seperti itulah sama anak pemuda yang menikah dengan orang yang bukan metodis. Tapi sekarang akhirnya saya kelihatan, ya Tuhan, ini kok banyak juga yang pergi ke keluar gereja metodis gitu ya. Walaupun bersyukur juga mereka Kristen, ya mereka Kristen. Sebenarnya ini cara memandangnya ini agak-agak sulit gitu ya, agak-agak sulit karena kita harus menanamkan fanatisme ke metodisannya juga. Apakah dia menemukan berkat di metodis itu persoalannya, terlebih apalagi dia nggak temukan berkat, terlebih dia melihat di gereja suaminya, di gereja istrinya lebih luar biasa dibandingkan di metodis sendiri gitu ya, tidak menemukan sesuatu padahal dulu dia aktif guru sekolah minggu atau apa, atau pengurus majelis atau aktivis yang lain. Jadi sebenarnya sih gereja itu sendiri bagaimana akhirnya membuat bagaimana pasangan ini yang sebenarnya sudah mungkin nikahnya di gereja lain lah ya, mungkin di gereja X gitu dia, tapi bagaimana dia kembali lagi ke metodis kan bisa saja karena dia sudah pasangan, terserah dia mau kemana gereja gitu ya. Bagaimana akhirnya memang kita harus banyak melibatkan dia pelayanan di gereja gitu ya. Misalnya dulu dia guru sekolah minggu ya, walaupun dia menikah dengan gereja di gereja lain, kita tetap ajak dia, ayo pelayanan di gereja, kita tetap membuka pelayanan kesempatan pelayanan lain. Itu kalau sudah menikah. Tapi yang sedang pacaran ini bagaimana gitu ya? Sedang pacaran ini bagaimana? Apa kiat kita? Mungkin ya di Muria mungkin ada berapa teman-teman yang pacaran yang bukan dengan gereja, bukan P3MI, mungkin dia dengan gereja yang lain, dengan denominasi yang lain. Bagaimana kiat kita? Kan kiat kita sekarang ini, nggak mungkin kita suruh putus ya, karena susah, karena juga dia sama-sama orang percaya, tapi bagaimana juga pasangannya ini melihat bahwa persekutuan di gereja kita itu luar biasa, P3MI itu luar biasa, atau gereja kita punya pertumbuhan rohani yang luar biasa. Bagaimana? Ini berarti kan kembali ke P3MI-nya, kembali ke gerejanya itu sendiri, bagaimana mengembangkannya. Kalau pada akhirnya pasangannya melihat, enggak, kurang asik gerejamu atau apa, walaupun itu pandangan tersendiri ya bagaimana juga akhirnya para hamba Tuhan yang lain, bagaimana merangkul mereka gitu ya, yang sudah pasangan, ayolah ajak pacarmu ke gereja kita, atau ajaklah yang lain ke gereja gitu ya. Itu yang kalau sudah pacaran. Bagaimana menjaga yang mereka belum pacaran supaya mereka tidak ketemu, supaya mereka lebih ketemu orang P3MI atau ketemu orang Kristen yang sama satu gereja ya. P3MI harus punya kiat, misalnya bikin kegiatan-kegiatan, misalnya apakah kegiatan-kegiatan yang mempertemukan pertemanan gitu ya. Di wilayah juga saya kepikiran bersama teman-teman membuat aplikasi pertemanan yang seperti Facebook atau Instagram. Kita mau buat aplikasi pertemanan pemuda metodis sendiri gitu ya. Jadi kalian bisa masuk di dalam, kalian bisa bertemu sesama pemuda metodis, kalian saling kenal, ya, kalian saling kenal akhirnya kenal, berteman, pacaran, menikah gitu ya. Sama seperti kami hamba Tuhan juga, bagaimana kami juga menjodoh-jodohkan kalian dengan teman-teman P3MI. Sekarang kayaknya anak yang salah satu tugas youth pastor di gereja juga salah satunya itu ya, bagaimana mempertemukan kalian. Kamu kenalanlah sama ini, dia temanannya baik, bagaimana akhirnya jadi MC-nya ya, mak comblangnya katanya, seperti itu. Ya
karena juga kita nggak bisa juga bilang kamu putuslah, masa kamu harus keluar Metodis gara-gara itu gitu ya, karena itu pilihan juga ya. Ini suatu pilihan yang mungkin dia sudah memilih seperti itu juga Kristen ya, imannya bertumbuh. Jadi bagaimana kita tunjukkan bahwa dia juga bisa bertumbuh di sini. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin coba kalau Pendeta Ari gimana memandangnya, karena ini memang baru berkembang sekarang sih ada pemikiran seperti ini. Bang Eben, ini sebenarnya pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaan saya berikutnya sih, kiat-kiatnya begitu ya. Jadi saya catat tadi Bang, ada beberapa hal dari statement Abang. Yang pertama, saya setuju sekali Bang dengan statement ini, bahwa kita itu harus buat pasangan kita merasa, wah ternyata di Metodis itu begini loh persekutuannya, sehingga ada rasa wahnya, sehingga dia mau memberikan dirinya untuk terlibat di dalam persekutuan kita atau di dalam gereja kita begitu ya. Lalu kiatnya tadi Abang bilang juga buat seperti ya ada pertemuan-pertemuan dengan sesama anggota Metodis, kali aja yang jomblo bisa ketemu jodohnya di situ begitu ya. Lalu ya bagaimana supaya kita membuat mereka merasa bertumbuh begitu ketika orang Metodis nih ya. Ini tambahan aja sih Bang. Ketika kita sebagai anggota Metodis, kita bisa membimbing pacar kita, ya katakanlah mungkin pacar kita kurang bertumbuh di gerejanya, ya mungkin kita bisa concern, kasih perhatian yang bagaimana, sehingga dia merasa, wah ternyata dari pacar saya, yang notabene orang Metodis, saya mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga itu menarik dia juga, begitu. Lalu saya pikir, Bang, tambahannya juga begini, Bang, kadang teman-teman kita, gitu ya, ini asumsi saja, bisa benar, bisa salah, kan. Kadang begini, karena merasa sudah saling kenal di lokal, gitu ya, sudah merasa saling kenal di lokal, jadi menganggap, aku udah kenal dia, wah aku udah tahu dia. Padahal sama-sama jomblo nih, mungkin salah satunya ada yang tertarik nih melihat dia, gitu. Cuma karena udah merasa dekat, nggak menggigit lagi nih, kalau aku deketin dia, kayaknya nggak ada sesuatu hal yang baru, gitu ya. Jadi saya pikir terkadang untuk berteman lebih dekat nggak ada masalah sih begitu ya, karena kita ngerasa kalau udah dapat jodoh yang dari luar itu udah pasti, bukan jodoh ya, dapat kenalan orang luar udah merasa itu lebih baik, padahal belum tentu, karena kan kita hanya kenal dia sekilas, sementara orang yang di gereja kita itu kan sudah lama kita kenal, mungkin kita dari kecil udah sama-sama begitu. Karena Bang fenomenanya di Moria sebenarnya banyak yang jomblo juga Bang, begitu ya. Yang cowok juga ada beberapa yang jomblo, yang cewek juga ada beberapa yang jomblo. Cuma kalau saya coba deketin, kadang ya seperti yang saya bilang tadi kasusnya, Bang, nggak mau lah Pak, cari yang lain lah Pak, begitu ya. Karena menganggap nggak menggigit lagi, tanda kutip menggigit artinya nggak ada ininya lagi, udah saling tahu, udah saling kenal, jadi nggak wah lagi gitu kan. Itu sih sebenarnya kalau dibilang nggak ada, di Moria juga sendiri sebenarnya banyak Bang yang ya seperti itu gitu. Jadi ya ini tambahan aja sih Bang, sebenarnya saya pikir cobalah memberikan waktunya dulu untuk kenal lebih dekat atau bagaimana gitu ya. Jadi jangan selalu menganggap rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri gitu kan, bahkan belum tentu kan Bang, begitu ya. Ada yang mau ditambah nggak kira-kira Bang? Mungkin persoalan membuka diri juga sih sebenarnya ya, dari kecil, dari remaja, pemuda, ya kau lagi yang kulihat gitu ya. Tapi akhirnya padahal ganteng ya anak cowok ini gitu ya. Ceweknya ini cantik gitu Bang, ya. Ketua P3MI kami ganteng Bang. Ya itu ganteng kan ya, saya tahu. Saya juga suka. Kok saya. Jadi membuka dirinya sih sebenarnya. Ada sisi lain yang mungkin kita nggak tahu, tapi karena kita sudah tutup diri akhirnya ya sudah mentah gitu ya. Ya karena indah loh. Kita angkatan tahun berapa itu ya, mungkin 95, 96, 90-an lah kita bilang. Itu P3MI banyak yang jadi dengan P3MI. 90-an lah saya pikir ya, generasi X lah, termasuk generasi kami gitu ya, generasi X. Tapi masuk ya generasi Y ini banyak yang nggak jadi gitu ya, banyak akhirnya mungkin karena sudah gitu ya, menutup diri, lebih
asik sama yang di luar gitu ya, ini aja gitu ya. Sebenarnya membuka diri saja sih, melihat keindahan seseorang, melihat kegantengan seseorang. Mungkin bukan gantengnya karena mungkin terlalu sering dilihat, yang ganteng itu juga ganteng lagi, yang manis itu nggak manis lagi. Cuman ada sisi lain yang kita nggak tahu. Mungkin dia lebih mengerti pertumbuhan iman kita, bagaimana kita mau berteman dengan seseorang itu dalam hal spiritualnya. Bagaimana ketika kita berteman lebih dalam, pacaran lebih dalam, yang kita mau bertumbuh itu spiritualnya, bukan hanya sekedar kemesraan yang duniawi, tapi spiritualnya. Bagaimana kalian satu gereja saling mendoakan, di dalam MPD kalian datang sama, kalian saling mendoakan, kalian ikut puasa bersama, saling mendoakan, spiritualnya tinggi. Belum tentu kalian dapat misalnya dengan pasangan dari gereja lain. Di sesama gereja metodis mungkin kalian tahu kan jadwal masing-masing, jadwal doa, jadwal pelayanan, nanti mungkin kalian jadi sama pelayanan, satu singer, satu tukang cokkan kabel-kabel kan gitu ya. Jadi kan enak gitu ya teman-teman. Coba mencari sisi lain dari pacaran satu gereja, itu adalah membangun spiritualnya, membangun kerohanian. Itu lebih penting daripada hanya sekedar biar bisa lebih banyak teman atau lebih banyak. Tapi ketika kalian satu gereja kan spiritualitas kalian lebih bertumbuh. Pacaran lebih ke arah seperti itu sih, saya lihat bagaimana kalian membuka diri, itu aja sih. Oke, berarti Bang saya mengulang sedikit aja sih Bang, kiatnya supaya pasangan kita bisa ikut sama kita gitu ya bahasanya. Karena saya juga merasa satu sisi memang seperti yang Abang bilang, kayaknya kita agak egois gitu ya. Kenapa sih harus pindah gereja gitu? Tapi satu sisi kita harus senang juga, senangnya ya mereka nggak ke agama yang lain begitu ya. Tapi banyak memang yang saya kenal orang-orang yang aktif sih sebenarnya, aktif di persekutuan, yang kelihatan begitu mencintai gerejanya gitu ya. Dan itu dia tunjukkan dari pelayanannya, dari segi kehadirannya dan lain sebagainya. Tapi ketika menikah harus pindah gereja. Nah, saya dapat satu jawabannya tadi Bang, dari obrolan kita hari ini, bahwa buatlah mereka merasa nyaman dengan gereja metodis. Itu yang saya tangkap tadi Bang. Buat mereka merasa nyaman, sehingga mereka merasa, wah ternyata baru di metodis inilah aku merasakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbeda dari gereja saya yang sebelumnya, begitu ya. Kurang lebih begitu ya Bang ya? Terlebih lagi kita ironis lah mungkin ya, dia menikah, pindah gereja, dulunya dia aktif pemain musik, dia WL, tiba-tiba di gereja sana mungkin karena gerejanya besar, dia nggak dipakai apa-apa gitu ya. Dia nggak pelayanan, akhirnya aduh sayang benar, dia nggak jadi sekolah minggu gitu ya. Jadi kita merasa miris sekali gitu ya. Jadi mungkin juga ketika dia pindah juga ada hal-hal pribadi, ada persoalan pribadi, ada kepahitan, mungkin akhirnya dia memutuskan pindah. Jadi bagaimana memang kita membangun bagaimana kita bisa mencintai gereja kita, mencintai akhirnya pasangan kita itu juga akhirnya cinta dengan gereja kita. Kita tunjukkan gitu ya, kita tunjukkan. Jangan juga kalian sudah pacaran dengan pemuda gereja lain, kalian malah jelekkan gereja kalian. Di gereja kami gak enak, Bang Ari itu kerjanya gitu aja, foto-foto atau apa gitu ya. Di gereja kami seperti ini. Akhirnya ini peluang, ya udahlah ke gereja kami, apalagi kalau bukan seiman, ini lebih hancur lagi. Tapi bagaimana kalian mempengaruhi, wah di gereja kami asik loh, gini-gini, aku aja bisa pelayanan, padahal itu bisa gini. Jadi bagaimana kalian membawa dampak positif atas pelayanan kalian, ibadah kalian kepada pasangan kalian, bukan hal yang negatif. Akhirnya dia juga melihat, apalagi kalau pasangan kalian mungkin hanya jemaat biasa, dia hanya datang ke gereja hari Minggu, lalu kau ikut persekutuan ini, akhirnya kan dia bilang, apa sih enaknya, dia ikut dan akhirnya dia bisa terlibat. Dan banyak juga yang seperti itu sebenarnya. Banyak yang akhirnya dia datang ke gereja metodis, orang tuanya di gereja lain, karena melihat persekutuan di gereja metodis lebih hidup, dan orang lebih diperhatikan, di pelayanan lebih diperhatikan, orang secara personal lebih diperhatikan. Apalagi kalau dia dari gereja besar, secara personal nggak diperhatikan. Ya mungkin itu. Baik, terima kasih Bang Eban. Wah ini nggak terasa Bang, tinggal satu pertanyaan yang terakhir nih Bang. Ini biasa kalau pertanyaan terakhir hampir penutup gitu Bang ya. Yes. Nah, kami pengen tahu lah Bang, kira-kira nih, saya tadi melirik kanan kiri ya, karena catatan pertanyaan saya di situ. Saya mau nanya ini Bang, kira-kira nih Bang, saran nih ya, saran dari sesepuh mantan, ya kalau lihat wajah Bang Eban, mungkin banyak peminatnya dulu Bang ya, gitu ya. Banyak peminatnya dan banyak yang ditolak sehingga hanya memilih cuma satu aja. Nah, saya mau nanya nih Bang, ini kan dari tadi kan topiknya kita ini kan acara beda gereja gitu ya. Nah ini mengulang aja sih Bang, kalau memang ada di antara P3 ini kami, saya nggak nuduh nih,
Misalnya kalau memang ada di antara P3GMI kami yang saat hari ini pacaran beda gereja, kira-kira abang bisa kasih saran apa supaya mereka ya tetap stay di gereja kita? Sarannya bang? Saya pikir ya lanjutkan aja hubungan yang sehat ya, yang membangun kerohanian spiritualitas, lalu coba kasih pengaruh dia bagaimana kehidupan spiritualitasmu di gereja metodis melalui persekutuan, melalui apa, mungkin bisa engkau ajak dia ke P3GMI, atau mungkin teman-teman punya pendirian akan kecintaan gereja ini, akhirnya kalian sudah sampai di ujungnya, mungkin mau merencanakan menikah, sudah mulai membicarakan kalian nanti ke gereja mana, kalian bisa mengambil keputusan aku ke metodis, punya keberanian seperti itu ya, punya keberanian. Jadi mari ajak dia ke gereja kita, melihat bagaimana pelayanan di gereja kita, bagaimana hubungan personal satu dengan yang lain, hamba Tuhan juga secara personal. Saya pikir tawarin dia seperti itu, dan juga buka juga dirimu untuk melihat dia di gereja, bagaimana akhirnya kalian juga bisa saling introspeksi diri, saling ya diskusi bagaimana bagusnya ke depan. Dan jangan juga nanti akhirnya satu ke metodis, satu ke gereja lain, tidak, tapi bagaimana kalian punya satu rumah Tuhan, di situ kalian terbangun kerohaniannya. Silakan sih sebenarnya lanjutkan, karena sekarang ya konsepnya adalah universal saja, iman yang menyelamatkan itu semua, kita bukan hanya di gereja metodis yang masuk surga, di gereja lain, cuman bagaimana kalian membangun pengaruh bagi dia supaya dia bisa cinta juga akan gereja yang kau cintai itu ya. Jangan seperti saya katakan tadi, jangan keluh kesahmu di metodis kau ceritakan sama dia, jangan kau ceritakan hal yang tidak baik, yang negatif di dia, tapi ceritakan hal yang baik dan berkenan, lalu kemudian ketika datang dia melihat hal yang tidak baik, kau ceritakan bagaimana kau bisa bertumbuh juga di dalamnya. Jadi teman-teman, kalau sudah pacaran dengan orang percaya, orang Kristen, ya kalian juga harus bisa introspeksi iman kalian, bertumbuhnya di mana. Kalau dia juga nggak bertumbuh di gerejanya, aja dia bertumbuh di metodis, itu aja. Oke, artinya begini bang, bawa ya. Kadang kan udah ada pacarnya tapi malu ngenalin sama teman-temannya. Nggak tahu pasangan Malu dia. ganteng atau terlalu yang gimana, terlalu alay, terlalu lebay, sampai malu sehingga dia nggak tahu nih gereja metodis itu kayak apa begitu ya. Artinya dari pembicaraan kita yang saya garis bawahi, jangan malu lah ya bang ya, bawa pacarnya supaya pacarnya juga bisa tahu nih, oh seperti ini loh gereja metodis, oh seperti ini gereja saya. Jadi dia juga bisa membandingkan. Tapi intinya kalaupun kita pacaran beda gereja, ya nggak masalah bang ya, nggak masalah karena kan kita seiman. Tapi paling nggak bagaimana supaya kita jangan sampai meninggalkan gereja kita, ya luar biasa bang jawabannya. Paling nggak kita harus bawa mereka supaya mereka juga bisa tahu gereja kita kayak apa, persekutuan kita kayak apa, ya bang ya. Lalu begini bang, minta saran juga nih bang, kalau misalnya ada di P3GMI udah merasa tua gitu ya, aku merasa malu gitu, aku merasa terjolimi. Kenapa merasa terjolimi? Yang lain punya pacar, aku seorang diri, sepatu punya pasangan, sementara aku nggak punya pasangan gitu ya. Jadi sampai dia malu ke gereja. Kira-kira saran apa yang bisa abang berikan sebagai pemimpin ini wilayah bang? Terus aja gandengan, dia nggak dengar ya. Ya, saya pikir ya satu untuk dia ya jangan seperti itu juga sih ya, karena tujuannya bersekutu apa? Pertumbuhan rohaninya ya. Ya orang pacaran di persekutuan, ada P3GMI yang pacaran juga harus melihat dia datang P3GMI bukan untuk pacaran gitu ya, tapi untuk pertumbuhan rohaninya personal secara sendiri, pribadi. Lalu kemudian karena dia punya teman dekat di situ ya, bagaimana mereka juga saling mempengaruhi, membangun kerohanian. Akhirnya juga tidak menunjukkan ya ketika P3GMI tidak menunjukkan berpasang-pasangan gitu ya, tapi semuanya personal gitu ya, tidak ada mojok sana mojok sini, akhirnya merasa seperti itu gitu ya. Jadi yang belum dapat pasangan ya ketika bersekutu, karena ini kebutuhan kita sekarang, kebutuhan teman-teman itu adalah bersekutu, datang ke gereja, doa, apalagi kesempatan bisa P3GMI, ikut P3GMI, bertemu dengan teman-teman, saling bertumbuh, ini kebutuhan. Jadi ketika P3GMI membuat kegiatan-kegiatan itu bukan supaya teman-teman, bukan supaya ayo datang ini supaya program kami jalan, tidak, tapi ayo mereka kerjakan, ini kebutuhan kalian loh, ini kebutuhan kalian secara pribadi, bukan kepada yang pacaran saja, ini kebutuhan secara pribadi kalian masing-masing. Oleh karena itu ayo datang, ayo bersekutu gitu ya. Ya kalaupun ada pikiran-pikiran yang seperti itu, saya pikir itu terlalu picik juga karena berpacaran ya. Dan jadikan itu sebuah dorongan aja ya, jangan dipikir dia aja bisa bawa pacar, aku pun nanti bawa pacar gitu ya. Jadi istilahnya itu juga jadi dorongan kamu ke persekutuan untuk pribadimu bertumbuh. Dan yang pacaran juga jangan
ya terlalu lebay, terlalu alay gitu ya, maunya sama terus, maunya sama dia, dibikin games berkelompok, marahan gara-gara nggak satu kelompok sama pacarnya gitu ya, akhirnya dia pulang. Tidak, bagaimana kita membangun komunitas, community gitu ya, community bukan soal berpasang-pasangan tapi satu tubuh gitu, siapapun juga. Jadi yang pacaran, perhatikanlah mereka yang nggak pacar, jangan jadi batu sandungan gitu ya, yang tidak punya pacar jangan juga jadi batu sandungan gitu, itu sih dari Paulus lah ya. Ya, makasih Bang. Artinya ya buat kamu yang jomblo yang lagi nonton video kita hari ini Yes. dan merasa aku merasa malu karena aku nggak punya pasangan. Ingat kata Bang Eben, PT Game itu bukan soal pasangan, tapi soal bagaimana PT Game menjadi kebutuhan kerohanian kita. Amin. Kalau kamu sendiri itu nggak persoalan. Yang penting kamu punya komunitas, hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi buat yang jomblo di rumah bertobat lah ya, yang nggak mau datang ke P3MI gara-gara merasa sendiri. Sementara itu ada SMA masih cen-cen tuh, udah punya pacar. Aku yang udah tua cukup umur nggak punya pacar, bertobat. Jadi P3MI bukan soal pasangannya, itu kata Bang Eben. Bukan Bang Napi ya, kata Bang Eben, tapi soal kebutuhan kita. Nah, Bang Eben, pengen nih, pertanyaan yang terakhir, saran yang terakhir, bukan pertanyaannya, saran yang terakhir gitu ya. Nah, bagi yang jomblo Bang, dan masih bergumul mencari pasangan, ini yang paling sering rentan ini, jatuh ke dalam pencobaan kan. Jadi, daripada nggak ada, asal-asal coba aja, yang penting ada yang mau, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kira-kira gimana nih menurut Abang memberikan saran lah kepada mereka supaya yang jomblo atau yang lagi bergumul mencari pasangan supaya bisa mendapat gimana kira-kira Bang? Ya, sebagai pembina pemuda, Pendeta Ari juga sebagai pembina pemuda Moria, berharap teman-teman menemukan pasangannya di P3MI, di gereja ya, sesama anak pemuda, sama-sama anak gereja. Ya mungkin walaupun kalian sudah kenal dari kecil atau apa, bagaimana kalian membuka diri untuk dia gitu ya, bagaimana kalian bisa akhirnya melihat bahwa sisi lain dari dia yang benar-benar kalian merasa pas sama dengan dia, pengen kenal lebih dalam, pengen tahu dia lebih dalam, walaupun mungkin sudah dalam, tapi pengen tahu lagi, ya pengen tahu, walaupun kalian tahu dia juga ini kehidupan si cowok ini kalau dalam istilah sekarang yang itulah yang titit boy itu ya karena ini kerohanian nggak boleh pakai apa ya bahasa yang itu ya disasar lah ya tit boy kita kok ini laki-laki yang kurang ajar lah mungkin ini ya atau perempuan ini pemain ini di mana-mana pasti, tapi ketika kalian ya bisa buka diri sama dia, bisa mengenal dia lebih lagi, akhirnya satu gereja kalian bisa membangun kerohanian kalian bisa dibangun, ya itu kesempatan kalian. Ya mungkin bagi yang belum ada pasangan sekarang ini ya memang ya percayalah Tuhan akan kasih jalan kepadamu, tapi juga nggak ada jalan kalau kalian di kamar aja gitu ya, nggak ada jalan kalau kalian main game mengurung diri ya, nyanyi lagu ku menangis gitu ya. Jangan nggak ada apa lah ya, nggak ada jalan juga seperti itu. Tapi bagaimana kalian juga melihat pertemuan itu ketika kalian bersekutu di gereja, melihat orang-orang di sekitar kalian dan melihat apakah benar ini Tuhan kalian gumulkan gitu ya. Memang kita juga nggak ada istilah-istilah ta'aruf gitu ya, kita ta'arufan lah. Ta'arufan ya, kalau Tuhan kasih jodoh, kalau enggak gitu. Tapi bagaimana kita berteman, mengenal siapa dia, keluarganya siapa, kan itu tahap pacaran kan seperti itu, mengenal lebih dalam lagi, kita akhirnya seperti itu. Jangan tiba-tiba kalian merasa Tuhan gak baik, katanya jodoh dari Tuhan, kalian tunggu pangeran datang berkuda ke rumah kalian, mencium kalian waktu kalian pingsan, gak juga gitu ya, yang tadinya cantik jadi kodok kan gitu. Jadi bagaimana kalian juga ya terbuka, kalian harus membuka diri kalian keluar dari rumah gitu ya, kalian keluar dari rumah, tempat yang dekat itu gereja gitu ya. Jangan ke mall dulu, jangan ke tongkrongan, ya. Jangan di pinggir jalan gitu ya. Jangan bonceng tiga juga kan gitu ya, nggak pakai helm bertiga. Tapi ke gereja dulu lah, ke gereja persekutuan. Bukan ya akhirnya apa ya curi-curi pandang, tapi bagaimana Tuhan kalian minta sama Tuhan tunjukkan, dan percayalah Tuhan akan tunjukkan. Ya mungkin nggak di gereja, di tempat lain ya mungkin ya yang nggak terpikirkan kalian Tuhan akan tunjukkan. Saya pikir titik jodoh di tangan Tuhan adalah ketika kita berserah kepada Tuhan gitu ya, ketika kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan bahwa
mustahil bagi Tuhan. Mungkin umurmu yang mendengar sekarang ini sudah 45, 50 tahun, masih lajang, masih apa. Tapi titik terakhir jodoh di tangan Tuhan itu adalah ketika Tuhan menyatakan kehendakmu bagimu atas seseorang yang di hadapanmu, di sekitarmu, atau kepadamu secara pribadi. Tuhan mau nyatakan apa. Jadi itulah titiknya. Ya, itu katanya jomblo itu kan bukan nasib, bukan takdir, itu pilihan gitu ya. Bagaimana kalian itu menjadi jomblo, tetapi jomblo yang terhormat, ya jomblo yang benar-benar berserah kepada Tuhan, karena Tuhan punya rencana atas kalian. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab saran lah ya. Paling enggak, kalaupun yang terhormat itu ada kelompoknya Bang ya, Ijulung, Ikatan Jomblo, Lucu dan Imut. Iya. Menarik Bang, tadi kalau Abang masih ingat ini statement Abang tadi ya, bahwa ketika kamu masih jomblo sampai di usia yang sekarang, mungkin ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan di dalam kesendirian kita itu gitu ya. Tadi kalau nggak salah aku ada bagian itu yang Abang bilang, artinya mungkin ada rancangan Tuhan yang terbesar gitu ya. Jadi mungkin kita harus cari tahu tuh kenapa begitu ya, dan percaya aja sama rancangan Tuhan, nggak ada yang jahat begitu Bang ya. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oke, Bang Eban, terima kasih banyak buat kesempatannya Bang. Iya, mulai dari Bandung sampai ke Jambi gitu ya, wah, lumayan dekat jaraknya Bang ya. Hanya ya beberapa detik langsung tersambung begitu ya. Dan harapan kami nanti Bang bisa ketemu sama Abang di minggu keempat, minggu P3GMI kita. Dan tolong sampaikan salam kami kepada P3GMI yang ada di Bandung. Ini Moria Bang ya. Jadi ya saya pikir itu aja Bang. Minta Bang Eben lah bawa dalam doa Bang. Oke, terima kasih buat Pendeta Ari, buat teman-teman pengurus. Salam dengan majelis, Pak Saud Gembala, dan juga salam sama kakak saya Miss Maria ya. Oh iya, sekedar informasi ini adik Miss Maria teman-teman. Ya, sama Bang Frenzy ya Bang saya. Oh ya, informasi bilang ini adiknya Bang Frenzy, nggak kenal ya? Bang Frenzy mungkin ada sebagian aja yang kenal. Ya. Ini bapak tua, bapak Angginya Evan. Oke, terima kasih semuanya, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat pengasihan Tuhan buat diskusi kami, sharing kami hari ini, yang kami percaya di dalam Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kerinduan kami, teman-teman kami, anak-anak muda-Mu, tetap di dalam-Mu ketika mencari teman hidup mereka, pasangan hidup yang seimbang, yang sepadan. Kami rindu mereka ya Tuhan, tidak bertemu dengan orang yang tidak seiman, tetapi biarlah yang di dalam Tuhan. Dan kami rindu juga mereka ketika bertemu dengan pasangannya, membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam pengasihan Tuhan, dan khususnya dapat bersama-sama dalam persekutuan kami di Gereja Metodis di P3GMI, ketika mereka bertemu dengan pasangan untuk membangun spiritualitas kami bersama. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman kami yang sedang mencari pasangan hidupnya. Tuhan akan tunjukkan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, yang membuat mereka terutama lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pendeta Ari sebagai pembina pemuda, mampukan dia menjalankan pelayanannya di dalam Tuhan, memberkati anak-anak muda, membawa anak-anak muda di dalam hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pelayanan P3GMI Moria hanya di dalam Engkau. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Bang Evan. Thank you, Tuhan berkati. Yes Bang. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan lakukan pujian Kau yang terindah.
Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita doa Bapa kami, doksologi, berkat, dan amin, amin, amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus, itulah kita memberkati, menghibur dan menjaga kamu sekalian, mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan bersatu dulu sejenak. Ya, baik teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom bagi kita semua. Saya nggak dengar shalom, shalom. Iya, baik teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nggak terasa nih kita sudah mau di penghujung tahun dan kita tinggal kurang lebih 1 bulan lagi kita beribadah. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu depan kita akan mengadakan seminar tentang pelayanan digital. Jadi kita harus tahu juga di era yang sekarang ini di mana pandemi masih terjadi, lalu ibadah banyak dilakukan secara online. Jadi kita mau lebih banyak tahu nih bagaimana kira-kira ketika kita melakukan pelayanan di era digital ini. Oleh karena itu teman-teman, minggu depan kita akan mengikuti ibadah P3GMI lewat Zoom. Nanti password dan ID dari Zoom kita akan dikasih tahu lewat grup P3MI di grup anggota kita. Oleh karena itu mari terus pantengin grup kita. Jangan hanya baca, sekali-sekali boleh dong saling kasih komentar untuk memberikan informasi-informasi di dalam seputar kegiatan-kegiatan kita di ibadah P3GMI. Itu saja teman-teman, tetap jaga kesehatan, jauhi yang namanya keramaian, tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan kalau pergi kemanapun usahakan sampai rumah langsung mandi ya teman-teman ya. Itu saja pengumuman untuk kita semua. Sampai ketemu besok di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.